Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Khair ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada antum semua dan diberkahi kesehatan, juga ilmu yang bermanfaat, serta hari-hari yang penuh kebahagiaan insyaallah. Mari kita lanjutkan bahasan kita yang sempat tertunda di hari kemarin insyaallah, yaitu tentang tips bagaimana cara membentengi diri dari kejahatan sihir. Partnya dari part mengenal sihir dan terapinya. Nah, insyaallah kita lanjutkan bahasanya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana tips mudah dan tentunya syar'i untuk berlindung diri dari sihir. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sebaik pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun. Bahkan semua makhluknya adalah lemah. Maka benteng yang paling kuat adalah benteng keimanan, benteng tauhid. Dan keimanan ini bisa kita pupuk, bisa kita pelihara dan rawat, sehingga dengan keimanan ini berbuahlah amal-amal yang sifatnya masnunah, yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan tentu tanpa efek samping, berbeda dengan ketika kita berlindung pada selain Allah. Selain syaratnya sangat susah, juga di sana ada ritual-ritual yang sifatnya tidak lazim dan sangat memberatkan bagi kita. Dan tentu efeknya dunia akhirat, efek buruknya. Efek dunia mungkin ketergantungan, yang kedua akidah yang tidak lurus dan selalu was-was, selalu ragu, selalu ketakutan. Karena memang tidak ada kekuatan, pasti ya mengukurnya kalau mungkin khodamnya seperti itu, maka dia harus berhadapan dengan khodam yang lebih kuat lagi. Di atas langit ada langit, di atas ilmu ada ilmu, di atas orang yang berilmu ada yang orang lebih berilmu lagi. Maka ketika dia berlindung pada selain Allah dengan kekuatan yang semu, maka dia akan khawatir dengan kekuatan-kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan yang dia miliki. Maka akan timbul rasa takut, rasa was-was, selalu seperti itu. Itulah orang-orang pemilik khodam atau pemilik jin atau pemilik perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mulai berpegang teguh, mulai memeluk apa itu dia perlindungan dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah titiknya seseorang mendapatkan ketenangan yang sempurna, tenang di dunia dan insya Allah tenang di akhirat, karena itulah yang dirindukan. Dunia baginya hanya sementara lewat dan hanya sementara berlalu sampai ajal menjemput, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka dia mempersiapkan hari-harinya untuk pertemuan itu, tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang berharga, tidak membuang-buang waktu dengan percuma, tapi diisinya setiap langkahnya menjadi langkah dakwah, setiap nafasnya menjadi tasbih, setiap kalamnya adalah kalam kebaikan, dan setiap air matanya adalah air mata kerinduan. Nah, itulah dia hakikat sesungguhnya bahwa seorang yang benar-benar merindukan akhirat, merindukan Allah, maka dia akan dimudahkan dalam urusan dunia. Dunia yang dianggap kecil, maka dunia pun akan mengikutinya. Nah, itu dia hakikat yang sesungguhnya daripada kerinduan dan perlindungan-perlindungan ini. Maka benteng paling kuat adalah benteng iman, dan iman ini tidak bisa datang secara tiba-tiba kecuali kepada orang-orang yang Allah hendaki dari para nabi misalkan. Nah, untuk memupuk iman ini ada beberapa cara yang banyak Nabi ajarkan. Ketika kita melakukan amalan-amalan ini, maka iman akan bertambah.
sebagaimana ada peribahasa dari para ulama bahwa iman ini terkadang naik, terkadang berkurang, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman jadi bertambah dengan taat kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang baginda Nabi SAW ajarkan, diamalkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh titik kerinduan, maka dia akan bertambah dan bertambah terus iman. Dan iman pun akan berkurang dengan bima'siyatillah, dengan maksiat kepada Allah. 1 titik untuk maksiat, 2 titik untuk 2 maksiat, dan begitu terus seterusnya. Sehingga titik-titik ini memenuhi kertas yang putih dan hitam. Nah, hitamlah ini kita perlu dengan bertobat. Semakin kita tinggalkan taat dan semakin perbanyak maksiat, maka iman semakin turun dan semakin turun, ngedrop, dan akhirnya futur, dan akhirnya tidak mau sama sekali mendekati ajaran agama, dan dalam pikirnya, bahasanya, agama itu hanya menyusahkan. Nah, bahkan yang lebih lanjut lagi, orang-orang sampai tidak mengenal Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka lakukan dengan niat ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Ada pahala yang sangat besar dan yang Nabi ceritakan dari Allah SWT kepada kita yang bagi pengamal sunnah-sunnahnya. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Pertama, kita akan termasuk pada golongan baginda Nabi SAW. Yang kedua, berpahala syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidup sunnahku ketika rusak keadaan umatku, falahu ajran mi'ata syahid, maka baginya ganjaran 100 orang mati syahid. Bahkan tanda cinta adalah melaksanakan sunnah. Antum bisa lihat orang-orang yang benar-benar cinta pada idolanya cenderung mengikuti apa yang mereka lakukan. Misalkan pakaian, cara berpakaian, cara potongan rambut, cara berbicara, pergaulan, dan lain sebagainya. Ini karena bentuk idola dan cinta. Maka kita pun karena cinta pada baginda Nabi SAW, maka sedikit demi sedikit sunnah yang ada pada baginda kita lakukan. Baik itu dia sunnah surah, di penampilan baginda kita tiru apa yang pernah baginda pakai. Misalkan baginda memakai cincin, kita pakai. Baginda tidak memanjangkan kuku, kita pun tidak memanjangkan kuku. Baginda memelihara janggut, kita pun pelihara janggut. Baginda menipiskan kumis, maka kita pun tipiskan kumis. Baginda tidak mengkojak rambut kita, kojak ini mencukur sebagian, menyisakan sebagian, maka kita pun tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana cara baginda makan, minum, tidur, berbicara, bagaimana cara baginda berjalan, bagaimana cara baginda memperlakukan keluarganya, semua kita ikuti karena dasar asas cinta. Maka ini akan lebih mudah untuk melaksanakan hal-hal berat dalam agama ini. Sehingga setelah tidak langsung dan tidak sadar, benteng sunnah ini akan sangat kuat, menjadi imun secara rohani di tubuh kita. Dan sihir, gangguan-gangguan jin, bahkan hanya sekedar gangguan karena was-was dan lain sebagainya, ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena kaidah syaitan, tipu daya syaitan itu kana dha'ifah, sangat lemah. Maka ketika kita berpegang teguh pada suatu buhul yang kuat, segala hal yang lemah tidak akan ada apa-apanya. Apa saja ritual sunnah? Kalau kita ceritakan ritual-ritual sunnah, amal-amal sunnah, ini sangat banyak sekali. Namun kita lebih fokuskan yang a'zam, jami'ul a'zam, yang besar-besarnya saja. Yang pertama kita sudah bahas, tauhid dikuatkan dan jauhi kesyirikan. Yang kedua, kita pun pernah bahas salat. Salat ini bisa jadikan pertolongan sebagaimana Allah SWT gambarkan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Ketika kita dilanda penyakit yang tidak ada obatnya, atau ketika kita hendak meruqyah dan kita ragu, bahkan kita agak khawatir ini khodamnya sangat banyak. Nah, yang kita ruqyah ini
bukan orang sembarangan, mungkin dukun atau mungkin yang orang yang dianggap wali di daerah tersebut, atau misalkan dia terkena sihir yang sangat akut. Nah, maka wasta'inu bis sabri was salah. Jangan sampai sihir itu atau misalkan khodam itu menyerang kita balik. Maka kita mohonkan perlindungan kepada Allah SWT dengan cara sabar dan salat. Sabar, maju. Terus lakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang peruqyah, yaitu ruqyah, dia bacakan bacaan-bacaan standar ruqyah atau bacakan ayat ruqyah tanpa tanpa mengira atau tanpa meyakini bahwa bacaan Quran ini akan berpengaruh, tapi biidznillah, tapi izin daripada Allah SWT aja saya. Jadi kita melakukan ruqyah, kita tawakalkan semuanya bahwa semuanya yang menyembuhkan adalah Allah, yang menjadikan reaksi adalah Allah, yang mengeluarkan jin tersebut hanya Allah SWT. Kita hanya berwusul sebagian wusul baginda Nabi SAW. Lakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan. Maka pertama adalah sabar dulu dengan tawakal, kemudian sholat. Lakukan sholat 2 rakaat sebelum melakukan ruqyah. Ini biasanya efeknya berbeda ketika meruqyah tanpa sholat dulu. Nah, untuk kasus-kasus berat atau misalkan untuk lakukan ruqyah mandiri, sebaiknya sholat dulu dan mohon perlindungan kepada Allah SWT. Tips berikutnya yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Setelah kita kuatkan iman, kemudian iman ini kita jaga, kita beri di rumah dengan perbanyak sholat. Kemudian rumah untuk iman ini kita pun hiasi dengan Al-Quranul Karim. Hiasi rumah tersebut dengan Quranul Karim. Baca Al-Quran dimanapun, di tempat-tempat yang dimuliakan. Artian tidak di tempat-tempat yang bernajis. Baca ketika antum menunggu jemputan, ketika di halte bus, atau misalkan ketika di kereta, atau ketika di kantor, di rumah, atau misalkan ketika menunggu di sela-sela waktu. Daripada kita mainin handphone atau Android, lebih baik buka Quran, murojaah kita, hafalan kita. Ya, kita buka Quran, melanjutkan yang jadi bacaan kita setiap hari. Minimal para ulama menyebutkan 200 ayat setiap hari. Ini standar bacaan untuk agar iman ini terus terbenihi, terus tersirami. Maka akan tumbuh subur di sana dan kuat menghujam ke dalam dada iman ini, tidak akan tergoyahkan. Baca Al-Quran setiap hari minimal 200 ayat atau sekitar 2 juz, sekitar 20 lembar. Antum tinggal bagi dalam 5 waktu sholat. Kalau misalkan tidak sempat, ada sholat zuhur misalkan, kalau misalkan 20 tinggal bagi 5 saja. Nah seperti itu. Berapa lembar atau berapa antum sempatnya. Mungkin pada subuh dengan pada maghrib, berarti pada subuh 1 juz, pada maghrib 1 juz, atau misalkan malam hari 1 juz dan lain sebagainya. Tinggal dibagi. Ya, tidak langsung dibaca sekaligus. Untuk yang memulai membiasakan diri mulazimah bil Quran, membiasakan diri bergaul dengan Al-Quran. Banyak sekali padilahnya orang yang dekat dengan Quran. Nah, dia adalah kalamullah, bukan makhluk Allah tapi kalamullah, firman Allah, surat cinta dari Allah. Siapa yang membacanya tiap hari maka dia akan bersahabat dengan Al-Quran. Dan ruqyah ini 75% adalah Al-Quran yang dibacakan. Ketika dia dibacakan kepada orang yang sakit, maka janji Allah, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Kami telah keluarkan dari sebagian Al-Quran ini ada penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Bahkan Al-Quran ini bisa menghancurkan apapun yang sifatnya sihir atau gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan yang bukan non medis, bahkan medis. Di sana syifa ini untuk kesembuhan medis, non medis, psikosomatis, gangguan jiwa dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ini kalaulah diturunkan kepada gunung, la anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, kalau saja kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu, kalian akan melihat, la ra'ati khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. La ra'aitahu khashi'an, kalian akan melihat gunung ini ketakutan, mutasaddi'an min khasyatillah, dan meledak min khasyatillah, karena benar-benar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gunung bisa meledak kalau kanker atau misalkan tumor ganas
atau misalkan penyakit-penyakit yang biasa mempan, sangat mungkin sekali disembuhkan dengan Al-Quran ini. Maka pertama yakin dulu, iman dulu. Iman ini dipupuk dengan tadi pemahaman biasa tadi. Ketika iman ini semakin kuat dan semakin menghujam, maka lafaz-lafaz yang kita bacakan, yang setiap hari kita bacakan Al-Quran Al-Karim ini akan berbobot sangat tajam sekali bagi mereka. Dan ketika kita hanya membacakan saja, tugas kita hanya itu, sempurnakan ikhtiar, dan selebihnya biar Allah yang menurunkan kesembuhan, menurunkan reaksi atau membakar jin dan lain sebagainya. Tugas kita yang membacakan, dan syaratnya tadi mulazimu bil Quran, biasakan setiap hari baca Quran. Baca dia di salat-salat malam kita, baca dia di hari-hari kita. Jadikan dia zikir, afdhalul dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baiknya mengingat Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Baca dengan terjemahnya, baca dengan pemaknaannya, tafsirnya. La qiraata illa bitadabburi. Tidak termasuk membaca, kata Imam Ali, kecuali dengan mentadaburi ayat-ayat per ayatnya. Renungkan. Ini akan bertambah iman kita dan semakin kuat iman kita. Benteng berikutnya yaitu dengan cara banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ketika kita mau makan, ingat Allah. Ketika kita mau sholat, sudah pasti kita harus ingat Allah. Bangun tidur, kita ingat Allah. Allah telah berikan kita rezeki, mata yang sehat, dan melihat dunia ini kembali. Dan Allah berikan kesehatan, kita bisa hidup kembali setelah kematian sementara. Kemudian kita berpakaian, kita mengucapkan lafaz Allah juga di sana. Ingat Allah. Kemudian kita hendak bekerja, masuk kamar mandi, ingat Allah, selalu ingat Allah, bahkan dimanapun, kapanpun ingat Allah. Fadhkuruni adzkurukum, kata Allah. Fadhkuruni adzkurukum, barang siapa yang ingat kepadaku, adzkurukum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun, dan janganlah sekali-kali kalian ingkar. Maka perbanyak ingat kepada Allah agar Allah ingat kepada kita. Semakin kita ingat Allah, semakin tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semakin tenang hati kita, semakin santai kita menghadapi gangguan-gangguan seberat apapun itu. Di luar Allah makhluk. Ingat, selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan makhluk sifatnya adalah lemah di hadapan Allah. Maka ketika kita memohon pertolongan dari apapun itu kepada Allah, maka semuanya adalah makhluk yang ubun-ubunnya, yang nyawanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lemah, dan yakinkan ketika kita menghadapi pasien kita atau menghadapi masalah yang sangat besar, kembalikan kepada Allah. Cukup dengan ucapkan Rabbana ya Rabbi, misalkan mohon pertolongan kepada Allah tanpa harus ribet dan takut, atau misalkan melakukan ritual-ritual di luar yang baginda Nabi SAW ajarkan. Cukup Allah saja, cukup Allah saja, cukup Allah saja. Ingat Allah banyak-banyak sehingga Allah ingat pada kita, dan kita disanjung-sanjung oleh Allah SWT di majelis yang mulia, yaitu majelis para malaikat. Maka seorang peruqyah, dia punya hubungan baik dengan Allah tanpa dia merasa paling dekat dengan Allah. Dia punya hubungan baik dengan Allah, dia doanya ini senantiasa ijabah. Ini adalah kebiasaan para peruqyah, karena ruqyah ini doa, dan doa ini pasti dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan munajat dan bacaan-bacaan pembatal mantra. Mereka mungkin zalim dengan jin-jin yang mereka jadikan pemimpin mereka, jadikan Tuhan kedua mereka, bahkan jadikan Tuhan selain Allah. Maka kita berpegang teguh, memegang buhul yang kuat, yaitu tali iman ini. Maka belajar tauhid ini benar-benar penting sekali, ikhwah. Untuk belajar tauhid, agar iman kita tidak tersesat, agar iman kita pas sebagaimana iman para nabi dan para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabihi, apa yang menjadi itikadku dan itikad para sahabatku yang mereka imani. Sehingga kalaulah iman ini tepat sebagaimana diramu oleh baginda Nabi, maka usul dan doanya pun tepat, doa-doa yang dipanjatkan pun tepat, dan bobotnya itu seperti bobot mereka. Perlindungan yang paling kuat adalah iman dulu.
Nah, iman ini perlu dipupuk dengan cara iman amal ibadah seperti tadi, baca Quran, supaya banyak zikrullah. Nah, tujuan kita banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak melafazkan lafaz Allah misalkan, atau misalkan tasbih atau istighfar atau la ilaha illallah. Karena seorang yang sangat ingat biasanya banyak menyebut namanya. Ketika seseorang cinta pada seorang akhwat, mencintai seorang ikhwan, maka dia akan bercerita kepada teman-temannya yang dimanapun dia akan bercerita tentang ikhwan tersebut. Diceritakannya ciri-cirinya, bahkan sangat mengenal. Nah, seperti itu. Dia mungkin bertemu dengan ibunya, cerita tentang ikhwan ini. Bertemu dengan kakaknya, cerita lagi tentang ikhwan ini. Disinggung-singgung terus. Itulah ciri daripada orang yang mencinta. Tanda di hatinya ada dia. Nah, ada ikhwan ini. Nah, bagaimana itu tempat makhluk? Nah, tetap Allah tidak. Maka kita perlu mengenal Allah dengan lebih dekat, itu dengan mengenal sifat-sifatnya misalkan, sehingga kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin banyak kita menyebut nama Allah. Ketika kita kaget, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Ketika melihat hal-hal yang menakjubkan, dan ini baik, masya Allah, tabarakallah. Kemudian ketika kita melihat hal-hal buruk, subhanallah, subhanallah. Misalkan ketika kita lupa, istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika kita dapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau misalkan ketika kita melihat orang yang sakit, atau misalkan orang yang kita jenguk orang sakit, maka doakan kebaikan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Hari-harinya, lafaz-lafaznya dan setiap halnya disebut nama yang dicintainya itu, yaitu Allah SWT. Dalam Quran ketika kita mulai cinta kepada Allah, Allah firmankan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad kepada umatmu, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan pada umatmu, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Dalam firman Allah, yuhibbukum lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini akan menjadikan kita dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Nah, itu dia salah satu buah daripada kecintaan kepada Allah. Beribadah dengan cinta itu lebih mudah. Sama seperti seseorang mengerjakan suatu pekerjaan berat. Misalkan dia mohon maaf seorang kuli, misalkan hal-hal yang berat dia lakukan karena apa? Karena cinta. Cinta pada pekerjaannya akan sangat memudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang berat yang di luar nalar orang biasa lakukan. Dia akan melakukan itu karena dia cinta pekerjaan ini, karena dia cinta orang yang di rumah untuk mencarikan nafkahnya. Itu dia. Buah daripada cinta. Maka cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai para sahabat, maka kita akan dengan mudah meniru apa yang mereka lakukan ketika bermunajat kepada Allah dan amal-amal ibadah ini. Kemudian benteng berikutnya itu takwa. Setelah kita pupuk iman ini, kita hiasi dengan takwa. Kita sudah bahas takwa itu apa? Itu perintah dan larangan isinya. Perintah ada dua, wajib dan sunnah, kita laksanakan semuanya. Dan larangan ada dua, makruh dan haram, kita jauhi semuanya. Tanpa pandang bulu, tanpa ukur-ukur. Rokok makruh, hentikan, tinggalkan. Nah, itu larangan. Makruh itu makaroha, ini sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah tidak suka. Bagaimana seorang mencintai seseorang dan dia tetap melakukan apa yang dibenci orang yang dicintainya? Antum punya istri, misalkan istri antum tidak suka antum ini berbohong, tapi terus dilakukan berbohong ini. Nah, bagaimana? Apa hakikat cinta itu? Antum cinta misalkan sama guru, atau misalkan sama bos di kantor, tapi hal yang antum tetap lakukan apa yang tidak disukai bos antum atau guru antum. Bagaimana mencapai ridhonya? Nah, maka tinggalkan semua hal yang makruh dan haram, apalagi haram. Tinggalkan semuanya, laksanakan semua perintah, wajib dan sunnah. Bertahap. Yang wajib dulu, sunnah sedikit-sedikit. Wajib dilaksanakan, yang sunnah sedikit demi sedikit laksanakan. Ini ada buah takwa. Nanti di sana ada
buah daripada takwa itu yaj'alahu makhraja. Allah jadikan setiap perkara itu jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tips berikutnya itu jangan biarkan anak-anak kita berkeliaran di waktu menjelang maghrib. Ini dia. Tutup semua pintu, tutup semua jendela, termasuk wadah-wadah, tutup dengan tutupnya. Kalau tidak ada cukup siwak atau misalkan pensil atau apapun kayu memalang di antara atau di atas gelas ini. Ini adalah sunnah menjelang maghrib, karena waktu tersebut adalah waktu berkeliarannya syaitan, waktu menjelang azan maghrib. Maka lindungi diri keluarga dengan tidak membiarkan anak-anak kita berkeliaran di waktu tersebut. Dan biasanya orang yang terkena sihir dia akan akut di jam-jam tersebut, yaitu antara sebelum maghrib. Inilah mengapa gangguan syaitan ini sangat hebat kekuatannya di waktu itu, dan dia akan bubar dengan sendirinya dengan suara azan. Maka ada disyariatkan kita berzikir di waktu petang atau di sore hari di waktu-waktu itu. Sunnah apa? Biasakan itu untuk tidak membiarkan anak-anak kita bermain di luar rumah di waktu menjelang maghrib. Dan yang berikutnya, tips yang kita lakukan untuk membentengi diri dan keluarga dari sihir itu, yaitu membersihkan rumah dari patung dan gambar. Nih, patung, gambar, papan salib kalau ada, atau jimat raja, juga gambar-gambar yang bernyawa atau pernak-pernik yang bernyawa yang bentuknya itu seperti makhluk bernyawa maksudnya. Ini kita singkirkan. Bagaimana kalau misalkan keluarga kita tidak suka, atau misalkan orang-orang yang kita sarankan tidak suka, maka inilah perlunya dakwah. Dakwahi terlebih dahulu sebelum kita lakukan eksekusi massal, yaitu memusnahkan benda-benda yang dianggap pusaka di rumah tersebut atau gambar-gambar yang memang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Turunkan semua foto. Terlepas dari ikhtilaf para ulama, mereka ada yang membolehkan foto karena foto ini bayangan yang diambil, bukan gambar yang dilukis. Wallahu a'lam, terserah, itu bukan bagian dari kita peruqyah. Tujuan kita adalah bagaimana semurni mungkin menjaga-jaga, karena memang ada efeknya ketika di ruangan tersebut banyak foto dan kita lakukan ruqyah di sana. Ini akan berefek sekali. Berefeknya tidak akan apa-apanya, tidak akan ada apa-apa. Tidak ada reaksi apa-apa. Maka sebaiknya kalau antum melakukan ruqyah di rumah yang banyak fotonya, antum sarankan dulu fotonya agar diturunkan. Syukur-syukur diturunkan selamanya. Sarankan kepada mereka agar foto ini simpan di album, bukan dipajang. Karena dipajang ini akan timbul kedua tidak berkesan apa-apa kenangannya itu. Tapi kalau disimpan di album, orang bila rindu bisa lihat foto tersebut. Nah, itu dia kelebihannya. Sehingga bisa mengingatkan kembali daya ingat, menguatkan kembali daya ingat yang sudah mulai pikun misalkan. Dilihat album itu, dia akan menangis dan segala macam. Tapi kalau dipajang di tembok hanya hiasan, termasuk pernak-pernik, gambar tikus, gambar misalkan kelinci dan sebagainya, ini keluarkan di rumah. Nah, biasakan sterilkan rumah, isi dengan Al-Quran, jauhi dari benda-benda yang tidak berguna, hiasan-hiasan. Nah, ini perlu perontokan ego dulu. Maka sebaiknya sarankan seperti itu. Patung-patung, mungkin hiasan-hiasan dikeluarkan dari rumah, karena dia akan mencegah malaikat untuk masuk ke dalam rumah, malaikat rahmat, terutama hewan anjing. Nah, jangan sampai kita atau orang yang kita ruqyah ini memelihara anjing, karena setan tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada patung, suara lonceng, anjing, dan gambar-gambar yang dilukis yang menyerupai makhluk. Kalau gambarnya gambar tumbuhan, yang tidak mengapa. Itu barangkali itu beberapa tips untuk melindungi kita dari sihir. Insyaallah kalau rumah setiap hari dibacakan Quran, dilaksanakan zikir di sana, mungkin zikir pagi petang di rumah, juga dilakukan sholat berjamaah keluarga perempuan di sana untuk perempuan-perempuannya, laki-laki keluar, dilazimkan sholat tahajud di rumah tersebut dan sholat sunnah yang lainnya, dihidupkan suasana rumah, ta'lim rumah di sana, atau misalkan bayan agama atau tausiah agama, hanya sekedar membacakan beberapa hadis untuk seluruh anggota keluarga,
diturunkan semua foto-foto dan gambar-gambar yang bernyawa dan patung dan sebagainya, insya Allah sihir tidak akan masuk ke rumah tersebut, karena mereka akan kepanasan tersendiri. Ketika bahkan orang-orang yang mempunyai khodam, kita banyak mengambil bukti dan testimoni ketika mereka masuk ke klinik kita, misalkan di Bogor sini, di Menteng Jalan Terapi. Ketika mereka masuk di gerbang, mereka sudah kesilauan menutup mata, silau, ada yang panas dan sebagainya, belum diapa-apain. Itu saking sangat besarnya kekuatan benteng rumah tersebut. Bagaimana dengan benteng orang-orangnya? Wallahu a'lam. Untuk bisa bayangkan rumahnya saja mereka sudah takut. Coba bayangkan beberapa orang yang punya khodam, mempunyai ilmu atau jin yang dalam tubuhnya, mau dia gangguan atau misalkan mau khodamnya ini dimasukkan ke dalam tubuh dia masuk ke rumah-rumah yang memang rumah tersebut sudah hidup, dikumpuli oleh para malaikat, mereka tidak akan betah tinggal berlama-lama di kita. Apalagi orang-orang yang berniat zalim, mengirim sihir, atau misalkan orang yang memang niatnya buruk masuk ke rumah kita, mereka tidak akan tahan. Antum bisa buktikan ruqyah rumah antum, bersihkan. Bahkan air ruqyah itu kalau dia diinjak oleh orang yang kena gangguan atau orang yang punya khodam, dia langsung muntah biasanya. Ruqyah ini sepanjang sejauh suara yang kita lantunkan, semakin keras keluar, maka itu efeknya sampai sana. Nah itu dia. Maka hidupkan suasana rumah, hidupkan sunnah-sunnah di rumah yang telah kita pelajari di atas tadi, insyaallah. Semoga antum semua dan kita dilindungi Allah SWT dari sihir dan kejahatan makhluknya. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.